Kita masuk sekarang ke pertemuan ke-6, praktek jaringan komputer. Jadi di praktek pertemuan ke-6 ini, sekarang kita masuk ke pengenalan Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan belajar mensimulasikan jaringan, baik dari jaringan peer-to-peer, kemudian bentuk-bentuk topologi jaringan lainnya nanti akan kita eksplor di sini. Jadi untuk pemanfaatan ini, yang pertama sekali kita harus tahu dulu bagian-bagian pada Cisco Packet Tracer ini, yang itu yang pertama di sini ada router ya. Di sini ada switch, di sini ada hub, di sini ada wireless device, kemudian di sini ada connection atau kabel yang kita gunakan nantinya untuk menghubungkan PC 0 dengan PC 1. Seperti itu misalnya, seperti ini misalnya, seperti ini. Nah, kabel inilah nanti yang akan kita gunakan menghubungkan hubungan antar PC, misalnya seperti itu. Kemudian di sini juga ada router ya. Di sini ada router 1841, di sini ada router 1941. Terserah Anda menggunakan router apa nantinya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan masalah yang kita hadapi untuk mengkonfigurasi sebuah jaringan. Kemudian di sini juga ada jenis kabel ya. Di sini ada kabel konsol, di sini ada kabel copper stripe, kemudian di sini ada kabel copper cross. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu apa kegunaannya sesuai dengan kasus yang kita jumpai tentunya. Jadi langsung saja kita masuk ke masalah tertentu untuk memahami penggunaan Cisco Packet Tracer ini. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer versi 6.1 atau 6.2 kalau tidak salah. Yang penting Anda menggunakan Cisco Packet Tracer Post-Staden ya. Harusnya versi tidak menjadi masalah. Semua sintaknya sama ataupun tools-toolsnya sama. Jadi yang penting Anda gunakan Cisco Packet Tracer Post-Staden nantinya ketika Anda download untuk simulasikan masalah-masalah yang akan kita hadapi dan kita selesaikan dengan menggunakan tools ini. Jadi di sini biasanya sebelum saya menggunakan ataupun mensimulasikan sebuah jaringan, sebuah topologi jaringan di Cisco ini, saya setting terlebih dahulu di bagian option ini. Kemudian saya pilih preference. Kemudian saya centang always show port label ya. Always show port label untuk mengetahui nantinya misalkan ketika saya hubungkan PC 1 dengan PC 2, ketika saya centang always show port label ini, saya tahu kabel itu port berapa gitu. Itu memudahkan kita untuk mengetahui port-port pada kabel atau penomoran pada kabel untuk memudahkan kita ketika nanti rangkaian kita itu banyak menggunakan router, banyak menggunakan PC untuk menghubungkannya lebih mudah penomorannya supaya tidak salah begitu. Jadi saya terbiasa untuk mengatur dulu di bagian preference-nya, kemudian always show port label supaya nanti kabelnya nomornya bisa saya tahu. Nah, untuk langkah pertama saya akan mengenalkan konfigurasi dasar pada switch. Konfigurasi dasar pada switch. Jadi biasanya kalau konfigurasi dasar pada switch ini yang perlu kita ingat adalah nanti kita konfigurasinya menggunakan CLI ya. Jadi
Jadi yang perlu kita ingat biasanya di konfigurasi dasar pada switch ini ataupun pada CLI seperti itu biasanya ada yang dikatakan dengan user made. Ya, user made itu artinya ditandai dengan simbol lebih dari, ya. Ditandai dengan simbol lebih dari. Jadi sintaknya nanti pada CLI ketika Anda konfigurasi di switch-nya, nanti ada simbol lebih dari, seperti itu namanya user made. Kemudian nanti ada privilege mode ya. Maksud saya tadi di sini user mode ya, user mode. User mode, maka ini juga privilege mode ya. Nah, privilege mode ini digunakan biasanya dia umumnya ditandai dengan simbol seperti ini, simbol pagar ya. Nah, kemudian kalau ada user mode, kemudian ada privilege mode, maka ada global configuration. Global configuration mode ya. Kemudian di sini biasanya kalau global configuration mode ini ditandai dengan seperti ini. Nanti Anda bisa jumpai ketika Anda sudah konfigurasi di switch-nya. Seperti ini biasa. Jadi kalau user mode itu ditandai dengan simbol lebih dari, kemudian kalau privilege mode itu ditandai dengan simbol pagar seperti ini. Kemudian kalau global configuration mode itu ditandai dengan config, kemudian ada tanda ini, tanda pagar ya. Global configuration mode itu ketika kita sudah masuk ke konfigurasinya, apa yang mau kita konfigurasi, kemudian arahnya mau kemana. Biasa kalau user mode itu yang simbol lebih dari ini, biasa kita mau memulai, misalnya enable, seperti itu kita mau mulai apa nanti di sana. Nah itu dia sedikit tentang user mode, privilege mode, dan global configuration mode. Kemudian kita masuk ke switch, misalnya seperti ini. Nah ini switch ya. Misalnya seperti ini, saya ada satu buah switch. Nah satu buah switch ini saya akan setting. Misalnya nama switch-nya di awal nama switch-nya adalah switch 0, maka bisa kita rubah hostname-nya atau merubah nama switch-nya sesuai dengan ketentuan atau keperluan. Kemudian nanti kita akan mengatur secara otomatis switch-nya masuk ke arah yang mana, begitu. Kemudian kita nanti bisa setting juga switch-nya untuk disimpan supaya tidak bisa di-delete lagi. Nah, misalnya kita langsung saja masuk ke switch, kita masuk ke CLI ya. Nah, kita masuk ke command line interface. Bagian awal di sini adalah misalnya gini. Saya mau merubah nama switch-nya. Nama switch yang tadi itu. Yang tadi kan switch-nya switch 0. Saya mau merubah misalnya menjadi namanya kampus A gitu ya. Switch-nya bagian kampus A misalnya. Jadi kalau yang ini tadi kan di notepad ini kan tadi Anda udah dikenalin dengan user mode. Jadi simbol lebih dari. Nah, ini yang dimaksud dengan user mode itu adalah di sini yang tanda lebih dari ini. Nah, tanda ini artinya kita mau memulai setting switch-nya atau mau memulai konfigurasi di bagian ini. Tentunya ketika mau memulai atau mau masuk ke konfigurasinya, kita harus ketikkan dulu enable ya. Kemudian sebelum kita rubah hostname-nya atau nama switch 0 tersebut, kita masuk ke switch pagar. Itu artinya ini dia, privilege mode. Umumnya ditandai dengan tanda pagar ini. Nah, makanya kita sudah masuk ke privilege mode. Privilege mode ini kita harus masuk ke sintak config T atau configure terminal ya.
configure terminal. Saya biasa singkat dengan config T. Nah, configure terminal kita sudah masuk, setelah configure terminal kita sudah masuk ke switch config. Nah, ini yang disebut dengan tadi yang global configuration mode, ditandai dengan config, kemudian ada pagarnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke global configuration mode. Ya, di global configuration mode inilah kita bisa, misalnya kita mau set IP, kemudian mau ubah arah IP. Kemudian kalau dalam kasus ini contoh sederhananya kita masih mau ubah hostname. Hostname dari switch 0 tadi mau kita ganti menjadi misalnya namanya kampus A gitu ya. Nah, jadi si switch tadi kita ganti namanya menjadi kampus A. Host tadi di sini ada namanya switch ya. Switch kemudian config kemudian pagar. Ketika saya ketikkan hostname kampus A, maka switch tadi berubah namanya menjadi kampus A. Gitu ya. Nah, setelah itu saya perlu exit ya. Nah, di sini sudah ada kampus A pagar. Artinya saya sudah berhasil mengubah nama switch 0 tadi menjadi kampus A. Jadi sederhana cara mengubahnya. Kemudian misalnya gini, ketika saya mau keluar balik ke user mode, saya bisa sebenarnya saya bisa disable ya. Misalnya saya dari keluar mau ke awal yaitu user mode, saya bisa disable. Nah, setelah saya disable, saya sudah bisa ke awal lagi hal apa yang ingin saya buat lagi. Misalnya saya mau enable lagi, saya mau ganti apa, seperti itu. Ini kampus A tanda lebih dari, yang kita tahu di awal tadi tanda lebih dari itu user mode ya. Kemudian bagian ini biasanya ketika kita mau melihat apa yang sudah kita konfigurasi, apa aja yang sudah kita lakukan. Sintaknya seperti ini, kita masuk ke enable, kemudian biasanya kalau sudah kita masuk ke bagian ini kita show running config ya. Show running config. Nah, show running config ini mau melihat hal-hal apa saja yang telah kita lakukan atau hal-hal apa saja yang sudah kita konfigurasi. Jadi kan tadi pada bagian ini kita hanya membuat mengganti nama switch 0 menjadi kampus A ya kan. Jadi hanya bagian hostname aja yang kita setting pada bagian ini. Jadi ketika kita mau lihat apa-apa saja yang telah kita lakukan atau kita konfigurasi, maka kita harus show running config. Nah, di sini akan kelihatan hostname-nya telah terganti menjadi kampus A. Itu kegunaan dari show running config. Kemudian di sini kita bisa lanjut lagi untuk melanjutkan konfigurasi kita. Artinya apa yang telah kita konfigurasi tadi, dia ketika kita close atau kita tutup pekerjaan kita atau kita tidak melanjutkan pekerjaan kita, dia akan terhapus begitu. Atau hostname yang tadi kita setting di awal itu akan terhapus kalau kita nggak simpan dia. Maka kita perlu simpan dia, kita perlu simpan apa yang telah kita lakukan. Di sini kita bisa mau dari awal lagi, berarti kita perlu enable, kemudian kita perlu configure terminal atau config T, saya sering singkat config T. Nah, kita sudah masuk ke global ya, bagian global. Nah, tadi hostname-nya tadi misalnya saya mau ganti lagi menjadi kampus B begitu. Nah, ini sudah kampus B. Nah, setelah saya ganti kampus B, maka saya perlu menyimpannya. Maka saya perlu menyimpannya supaya ketika saya
ketika saya buka nanti pekerjaan saya ini, pekerjaan yang telah saya lakukan sebelumnya tidak terhapus atau bisa saya lanjutkan. Maka kita perlu mengetik syntax write ya. Nah, syntax write itu berada pada bagian ini. Nah, building configuration oke, maka si hostname kampus B ini sudah tersimpan. Dan jangan lupa syntax write itu berada di bagian ini. Privilege mode ditandai umumnya dengan tanda pagar. Nah, kalau saya tadi agak kesalahan sedikit di sini karena saya buat syntax write-nya di bagian kampus B, config pagar itu kan bagian global configuration mode. Nah, syntax write itu tidak berada di situ. Dia sudah keluar dari global configuration. Dia berada di privilege mode. Maka ketika Anda sudah menyelesaikan konfigurasi Anda atau mengganti nama switch 0 tadi menjadi kampus B, hostname-nya ini, nah Anda harus keluar dulu, exit dulu sekali, EX di sini. Nah, exit dulu sekali, baru Anda masuk ke privilege mode. Ketika Anda masuk ke privilege mode, maka ketikkan write. Nah, syntax write ini fungsinya untuk menyimpan konfigurasi yang sudah Anda lakukan. Supaya ketika nanti pekerjaan Anda buka kembali, Anda tidak mengulangi pekerjaannya dari awal, begitu ya. Nah, ketika sudah Anda ketikkan write di sini, nanti ada muncul building configuration oke. Ketika ada kata-kata oke di sini, artinya konfigurasi Anda telah tersimpan. Nah, itu dia pengenalan sedikit tentang apa namanya? Tentang konfigurasi pada switch dengan hanya mengganti hostname, nanti banyak lagi ya sintaknya. Kita bisa create kata sandi, kemudian kita bisa ubah kata sandi, nanti itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian biasanya selain dari write ini, ada juga sintak untuk menyimpan pekerjaan konfigurasi kita dengan coffee running config, startup config gitu ya. Yang sudah saya ketikkan tadi di awal, coffee running config. Nah, kita misalnya kalau Anda mau simpan yang write tadi, Anda bisa coffee running config begini. Jadi bukan hanya bukan hanya write aja yang berfungsi untuk menyimpan. Jadi coffee running config juga bisa fungsinya untuk menyimpan konfigurasi yang telah Anda kerjakan. Yaitu pengenalan singkat tentang switch. Semoga Anda bisa paham. Anda juga perlu ingat ini, user mode, privilege mode, dan global configuration mode. Kemudian kita lanjut ke pengenalan berikutnya. Ini lumayan penting juga. Nah, ini tanda tools untuk yang ini, tanda silang merah ini untuk menghapus ya. Ini ada nanti untuk simulasi pesan yang Anda kirimkan dari PC 1 ke PC 2. Misalnya ada 2 PC, apakah sudah terhubung atau belum. Begitu. Kemudian misalnya gini, saya menyediakan misalnya ada satu buah router, ya. Saya sediakan ada satu buah router, kemudian saya sediakan ada satu buah switch, kemudian saya sediakan 2 buah PC. Iya kan? Saya sediakan 2 buah PC. Nah, di bagian ini misalnya gini, saya menghubungkan ini dengan kabel cover strike ya. Saya menggunakan kabel cover strike. Biasa Anda memilih kabelnya yang
warna kuning, bukan warna hitam ya. Warna kuning untuk menghubungkan router ke switch begitu. Kemudian saya pilih lagi kabel untuk menghubungkan switch ke PC. PC di sini saya ubah aja menjadi PC 0 ya. Kemudian di sini saya menggunakan kabel copper stripe juga dari switch ke PC. Saya ubah aja jadi PC 2 supaya teratur. Nah, gitu. Misalnya di sini ada satu rangkaian ya. Satu rangkaian seperti ini. Nah, kita bisa sebenarnya setting IP PC. Semua PC ini menggunakan CLI ya. Tapi di sini pertemuan ini saya akan ajarkan inputnya dari bagian desktop kemudian IP configuration ini. Kita nanti input di sini IP-nya, subnet mask-nya, default gateway-nya pada bagian static ini. Nah, itu nanti. Kemudian kita mau tes dulu ya. Kita mau tes dulu, kita mau kirim pesan. Kita kirim pesan dari PC 0 ke PC 1 terkirim atau tidak. Nah, tidak terkirim ya. PC has not functional port. Jadi dia portnya pun belum dikenalin dan belum ada IP yang kita setting. Jadi belum bisa mengirim apapun ya. Pesan yang ingin kita kirimkan belum bisa terkirim karena belum ada pengenalan IP di dalamnya. Dari mana mau kemana dia belum tahu, begitu ya. Kemudian seperti ini, saya mau kasih tahu bahwa di sini ada kabel warna hijau ya. Kabel warna hijau itu artinya antara PC ke kabelnya sudah terhubung ya. Antara PC ke kabelnya sudah terhubung. Bukan menghubungkan pesan antara PC 0 dengan PC 1 atau beda arah, tidak. Warna hijau ini hanya menghubungkan bahwa kabelnya dengan PC sudah terhubung. Kemudian kalau nanti ada warna kuning begitu. Kalau warna kuning biasanya dia sedang memproses. Ya, sedang memproses. Kalau biasanya dari merah, kuning, kemudian kuning memproses ke hijau. Sementara kalau warna merah dia belum terhubung sama sekali. Jadi di sini juga kita bisa lihat waktu time. Jadi kita menyeting device ini secara real time. Seolah-olah nyata padahal ini hanya virtual atau simulasi. Jadi seolah-olah nyata dengan keadaan sebenarnya begitu. Jadi sangat penting tools ini Anda pahami. Jadi yang saya kirim pesan ini ya, dia gagal. Saya ingatkan lagi, dia gagal karena belum ada settingannya atau belum ada IP-nya atau belum ada konfigurasinya. Nah, misalnya begini saya kasih contoh. Ini belum ada soal atau belum ada kasus. Ini hanya contoh supaya Anda tahu pemanfaatan atau penggunaan dari Cisco Packet Tracer ini. Nah, Anda sudah belajar pengenalan apa itu IP, apa itu subnet mask, dan apa itu default gateway. Misalnya gini, saya input, ini nanti kita belajar juga input IP-nya dari CLI semuanya. Bukan dari sini, ini hanya untuk pembelajaran pertama saja. Misalnya saya punya IP 192, ini tentunya kelas C ya, 168, kemudian 01. Nah, subnet mask-nya saya bawa default-nya aja. Jadi 255.255.255.0 tetap default-nya. Kemudian default gateway-nya saya ambil IP terakhirnya saja langsung. Karena kita belum ada setting apapun, yang penting dia bisa terhubung saja. Untuk contoh bagi Anda, begitu ya. Jadi saya ambil 192.168.0.254. Ini IP awalnya saya ambil terakhirnya aja, saya letak di default gateway-nya. Kemudian subnet mask-nya default-nya bawaannya, bahwa kelas C itu berada di per 24 ya. Per 24, 255, 255, 255.0. Nah, itu untuk PC 0. Ya, PC 0 ingat, saya tadi settingnya 192.168.0.1. Maka kalau PC 0 192.168.0.1, PC 2-nya tentunya 192.168.0.2 gitu ya. Karena yang pertama ini lokal, yang pertama 0.1, yang kedua 0.2. Nah, saya ikuti subnet mask-nya di default-nya juga. Kemudian default gateway-nya 192
192.168.0.254. Saya ambil IP terakhirnya saya letak sebagai default gateway-nya, begitu ya. Nah, di sini setelah saya setting ini, saya coba mau kirim pesan. Saya sudah kasih IP, saya sudah kasih subnet mask, saya sudah kasih default gateway. Terhubung atau tidak? Nah, ternyata successful ya. Anda bisa perhatikan di sini successful. PC0 source itu sumber ke destination PC2. Jadi dari PC0 ke PC2, saya kirimkan pesan successful, berhasil artinya, begitu ya. Kemudian saya coba dari PC2 ke PC0. Successful, sumbernya, source-nya PC2, destination-nya PC0. Jadi berhasil. Tapi ini berhasil antara hubungan PC dengan switch saja. Atau bisa juga dikatakan melalui switch atau PC antar PC. Kalau saya mau hubungkan PC0 ke router ya, tentunya gagal ya. Saya hubungkan PC2 ke routernya, tentunya gagal. Karena kita belum ada setting IP pada router, arahnya, kemudian kita juga belum ada setting kabelnya. Ini yang port yang saya katakan di awal tadi, yang saya setting di bagian option. Nah, preference. Kenapa saya always show port label? Supaya port yang di sini, FA00, FA01, FA03, dan sebagainya, bisa kelihatan. Kalau tidak kelihatan, akan sulit untuk melakukan konfigurasinya. Nah, yang tadi yang saya isikan, supaya bisa, ini perlu Anda ingat, supaya bisa kita hubungkan PC dengan router, ya, dengan router, atau kita hubungkan PC0 dengan PC2 melalui router, maka kita perlu tahu default gateway-nya ini. Ini dia 192.168.0.254. Karena nantinya default gateway-nya ini akan menjadi IPC router. Oke, diingat ya. Default gateway-nya ini yang akan menjadi IPC router. Itu penting untuk konfigurasi dasar dan selanjutnya. Karena dia tidak akan berbeda. Kita tidak usah mengubah-ubah nama router seperti yang kita konfigurasi di awal tadi di switch tadi. Ini hanya pengenalan gimana cara input IP. Anda bisa explore lebih jauh nantinya. Gimana cara setting si router dengan PC. Apa yang menjadi IP router. Saya ulangi, yang menjadi IP router nantinya adalah default gateway pada PC. Itu yang akan menjadi IP router. Jadi default gateway-nya. Maka kita perlu menghubungkan si router ke switch. Oke, kita perlu menghubungkan si router ke switch. Kita buka routernya supaya bisa terhubung. Kita masuk ke CLI. Oke. Nah, ini kalau ada seperti ini, continue with configuration dialog, Anda perlu know. Ya. Karena kita mau buat yang baru. Tidak boleh di-yes-kan. Jadi, seperti tadi juga, kalau router ada lebih besar dari, nah itu masuk ke user mode. Ditandai dengan simbol lebih dari, kita perlu enable di bagian ini. Ya, enable itu adalah untuk memulai, untuk masuk ke bagian konfigurasi. Nah, kita sudah masuk ke privilege mode. Privilege mode. Nah, setelah enable, kita perlu configure terminal atau config T. Kalau mau lengkap seperti ini sintaknya, configure terminal. Kalau saya biasa singkat config T. Nah, di sini sudah masuk ya. Artinya sintak saya benar dan langkahnya benar, maka bisa saya masuk ke bagian yang ketiga, yaitu global configuration. Global configuration ditandai dengan adanya config dan pagar. Maka ketika saya sudah masuk ke global configuration, saya perlu masuk interface. Saya perlu tahu kabel yang mana yang ingin saya hubungkan. Ini dasarnya ya. Dasarnya interface fast ethernet. Interface fast ethernet itu adalah nama kabel. Interface fast ethernet berapa tadi? Nah, di sini interface fast ethernet si routernya ini. Interface fast ethernet FA00 ya. Karena kita mau kasih dia IP. Maka kita perlu tahu
kabelnya dia kabel berapa. FA itu artinya singkatan dari Fast Ethernet. Maka saya buat tadi di sini interface Fast Ethernet 00, FA 00 gitu. Nah, di sini ketika saya sudah masuk ke interface Fast Ethernet, maka saya masuk ke router config if. Router config if ini gunanya untuk menginput IP address-nya si router. Ya, router config if gunanya untuk menginput IP address-nya si router. Masih ingat yang saya katakan di awal tadi, yang menjadi IP address-nya si router adalah default gateway-nya si PC. Si PC Anda tadi berapa? Nah, ini dia. Kebetulan di sini PC 0 dan PC 1. Default gateway-nya sama. Jadi kita aturnya hanya satu kali saja. 192.168.0.254. Itu yang akan menjadi IP-nya si router ini. Jadi 192.168 berapa tadi? 0254. Nah, berapa subnet max-nya? Subnet max-nya bisa Anda cek. Kita tadi samakan aja 255, 255, 255, 255.0. Nah, Anda bisa spasi. Anda perlu spasi, maksud saya 255, 255, 255.0. Maka Anda enter. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah benar ya. Sudah benar, tidak ada error dan tidak ada perintah-perintah lain yang muncul. Maka Anda perlu no shutdown. No shutdown artinya meneruskan IP address yang kita input tadi. Nah, ini dia. Kalau misalnya sudah Anda no shutdown tadi, artinya change state to up. IP address si router tadi sudah masuk. Atau IP address yang Anda setting di sini 192.168.0.254 dan di subnet max-nya sudah change state to up, sudah dibaca, sudah masuk. Itu istilahnya ya. Kemudian setelah itu Anda perlu end. Kemudian Anda perlu seperti yang konfigurasi di switch tadi di awal, Anda perlu write supaya bisa disimpan. Maka ketika pun nanti Anda close pekerjaan Anda ini, dia tetap konfigurasinya masih tetap. Atau Anda mau lanjutkan ke pekerjaan-pekerjaan lain, pekerjaan ini tidak terhapus. Konfigurasi hari ini tidak terhapus begitu. Ini tadi saya gunakan syntax write, maka building configuration oke. Dia sudah tersimpan. Ataupun nanti dia sudah tersimpan, maka ketika nanti routernya mati atau pekerjaannya tidak dilanjutkan atau Anda mau cancel pekerjaannya besok dilanjutkan, konfigurasinya tetap disimpan, maka Anda tidak mulai dari awal lagi untuk mengerjakan konfigurasi berikutnya. Begitu maksudnya ya. Jadi ini sudah selesai pada bagian ini. Nah, ketika sudah konfigurasinya sudah benar, IP-nya ini sudah terdaftar dengan baik, maka nanti yang bagian kabelnya yang merah tadi sudah menjadi hijau. Yang hijau artinya tadi sudah terhubung ya. Kalau kuning tadi masih membaca atau pengenalan, kalau merah mati, tidak terhubung. Maka setelah konfigurasi Anda benar, maka kabelnya akan berwarna hijau. Kita mau tes dulu apakah IP-nya benar atau konfigurasi kita sudah benar. IP-nya sudah terdaftar dengan benar dan arahnya juga sudah benar dan kabelnya juga sudah benar, begitu ya. Nah, itu biasa sih kalau fail itu artinya percobaan pertama biasa dia fail karena dia mau pengenalan IP dulu karena arahnya juga sudah beda, dia sudah melewati switch ya. Router ke switch begitu. Ada yang dilewatinya, maka dia harus pengenalan IP terlebih dahulu. Kemudian kita coba yang dari router ke PC 2, fail juga yang percobaan pertama, maka saya coba percobaan kedua sudah successful. Artinya sudah benar dan sudah terkonfigurasi dengan baik. Maka ketika saya sudah coba percobaan pertama, untuk percobaan berikutnya ini akan successful selalu ya. Ini akan successful selalu. Dari router ke PC 0, router ke PC 2, PC 0 ke PC 2 juga
sudah successful dan terhubung dengan baik. Nah, di sini saya sudah membahas tentang dasar-dasar tools pada Cisco Packet Tracer for student ini. Kemudian saya sudah bahas juga yang tadi user made, privilege mode, maksud saya global configuration mode, kemudian configuration pada switch menggunakan CLI, kemudian saya juga sudah membuat contoh kasus sederhana yang IP-nya langsung saya setting aja sesuai dengan kelasnya. Kita tanpa menghitung hostnya dan daerahnya, kita hanya ingin mengetahui sintak-sintak dasar pada CLI. Semoga Anda paham, dan tutorial kali ini sampai di sini dulu, dan tunggu tutorial berikutnya. Terima kasih.